Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali telah memberi kesempatan pada saya untuk bisa menimba ilmu kembali, karena di sini saya kebetulan ada tugas Pak di CKP ini untuk pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di antaranya adalah dilema etika yang biasa dihadapi oleh Pak Ali selaku kepala sekolah, dan bagaimana untuk menghadapi kiat-kiatnya seperti apa. Nah, selama ini ketika Pak Ali memimpin di SD ini Pengarutan 02, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau bujukan moral gitu Pak? Iya. Jadi yang seperti yang sudah kita laksanakan setiap kegiatan berkaitan dengan menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya, pada intinya saya selaku orang yang dituakan di sini mungkin belum terbiasa untuk membedakan apakah itu dilema etika atau sebuah bujukan moral. Tapi yang jelas setiap ada permasalahan yang ada, kita tetap diawali dengan berusaha untuk terus menggali dan mendapatkan keterangan-keterangan awal berkaitan dengan permasalahan yang dimunculkan itu. Jadi di sini setelah kita mengidentifikasi masalah yang ada, akar permasalahannya, baru kita mengupayakan kedua-duanya yang pihak-pihak terkait itu kita bisa saling duduk bersama untuk berdiskusi, bermusyawarah, apakah di dalamnya itu ada semacam pelanggaran-pelanggaran seperti ya tadi tupoksi gurunya, atau dari aturan-aturan tata tertib yang mungkin dilanggar, atau bahkan mungkin hukum yang dilanggar di Indonesia ini. Sehingga di sini kita mengidentifikasinya ya kita hanya sebatas menggali dari akar permasalahan yang itu tadi. Hanya mungkin saya pribadi memang belum terbiasa apakah ini bujukan moral atau dilema etika. Intinya kita hanya berusaha bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, baik itu dilema atau bujukan moral. Itu saja. Oke, jadi langkah-langkahnya tadi mengidentifikasi dulu ya Pak ya, mengenali akar permasalahannya, kemudian dari situ memetakan gitu ya Pak, tentang dilema menghadirkan orang gitu. yang berkepentingan. Selama ini yang Bapak ambil dalam sebuah keputusan, apakah ada hal-hal yang menurut Bapak ini menggunakan cara ini sangat efektif gitu, ada nggak Pak misalnya? Sementara yang mungkin kami anggap efektif adalah tadi kita saling duduk bersama, bermusyawarah, berdiskusi untuk mendapatkan masukan-masukan atau menyampaikan kebenaran-kebenaran dari sudut mereka masing-masing, dari pihak-pihak yang terkait itu, sehingga dari sudut pandang yang ada manakah yang berdampak luas atau bisa membawa positif yang baik, itu yang dengan melihat tadi apakah ini sebuah pelanggaran atau bukan, baru kita bisa mengambil keputusan bersama. Jadi intinya ya langkah yang sementara kita paling efektif ya tadi bermusyawarah atau diskusi bersama untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi tidak berjalan secara sendiri-sendiri dari pihak sekolahnya atau pihak yang lain, pihak dari yang terkait. Selama ini ada tantangan nggak Pak untuk menghadapi hal-hal seperti itu gitu Pak? Ya, yang jelas ya ada, karena mungkin yang sering saya alami dari kita bersama menghadapi permasalahan, tantangan yang jelas itu adalah belum adanya kesepahaman saja. Itu yang pertama. Kesepahaman ini yang kadang tidak mau, sehingga menimbulkan tidak mau untuk berduduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan. Ditambah lagi orangnya katakanlah tadi egois, maunya menang sendiri, sehingga permasalahan yang ada berlarut-larut tidak mau diselesaikan. Itu tantangannya adanya gitu sih. Jadi bersifat emosional saja. Kalau yang lain insya Allah ya tidak terlalu berpengaruh. Kalau semuanya sudah paham ya insya Allah bisa dapat diselesaikan. Terus ini. Berarti ada jadwal khusus gitu nggak Pak? Misalkan ini perlu diambil keputusan sendiri atau harus bermusyawarah, atau ada prosedur lain misalkan kita menjadwalkan untuk rapat atau gitu apa langsung gitu Pak? Kalau prosedur atau jadwal secara tentu sih saya kira tidak ada ya, karena ini berkaitan dengan waktu dan
tempat yang kadang terjadi secara insidental atau secara tiba-tiba. Tapi intinya karena ini kita sudah menekankan pada guru-guru bahwa setiap permasalahan tetap kita mengupayakan ada bimbingan konseling pada anak-anak atau pada permasalahan yang ada, atau dari guru juga kepala sekolah pada guru juga ada yang harus disampaikan. Tetap kalau memang permasalahannya mungkin terlalu meluas, melebar dan perlu pertimbangan yang matang, mungkin tidak secara langsung, tetap kita upayakan mengumpulkan keterangan, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan sehingga membutuhkan waktu mungkin jeda beberapa hari. Tapi kalau memang permasalahan itu langsung bisa diselesaikan, itu sangat kami harapkan kita langsung mencari akar permasalahannya, kemudian kita hadirkan pihak-pihak yang terkait, kita coba selesaikan permasalahan yang ada. Intinya tidak secara khusus, tidak ada jadwal tertentu. Prosedurnya tadi mulai dari kita mengenali akar permasalahannya, terus mendatangkan pihak-pihak terkait untuk kita diskusi bersama, duduk bersama, mencari solusinya. Kemudian yang kedua, kita saling memberikan pandangan atau masukan-masukan yang mungkin dari sudut mereka benar, sehingga kemudian baru kita pertimbangkan manakah yang benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan ini, baru kita bertanggungjawabkan permasalahan yang ada, keputusan yang kita ambil bersama. Itu sih, Pak. Selama ini ada nggak Pak seseorang atau faktor-faktor lain ya yang selama ini mempermudah atau membuat sebuah keputusan itu istilahnya terbantu gitu loh Pak, Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, jelas ada yang mempermudah. Intinya di saat guru atau pihak terkait, baik itu siswa, baik itu orang tua atau warga sekolah lain yang berkemauan, yang punya kemauan untuk menyelesaikan masalah, itu yang dianggap kami sangat mempermudah. Terutama mereka-mereka yang pihak terkait itu mudah untuk diajak bermusyawarah atau diajak berdiskusi. Jadi yang permudah hanya itu sih, Pak. Tanpa itu memang tadi dari awal kendalanya selalu kadang ada yang egois dan ingin menang sendiri tadi. Jadi yang permudah ya bila saat ada kemauan, itulah yang kami anggap paling mudah untuk bermusyawarah dari pihak-pihak terkait itu. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ini dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Alhamdulillah saya memperoleh banyak ilmu Pak terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan, mulai dari kita mengidentifikasi kasus tersebut, kemudian mencari informasi, menggali informasi dan mempertimbangkan mana dari sudut pandang dari semua pihak melalui kegiatan musyawarah dari pihak-pihak terkait seperti itu, dan berusaha untuk tidak tidak merugikan beberapa pihak begitu ya Pak ya. Ini kesimpulan yang saya ambil. Terima kasih Pak Ali, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi saya ketika dalam keseharian saya berhadapan dengan anak-anak di kelas, ada satu dilema tertentu bisa saya terapkan pendekatan-pendekatan dan metode yang sudah diajarkan pada saya gitu Pak. Kiranya cukup sekian Pak untuk wawancara atau interview hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan bisa membantu, dan mari kita berkaitan dengan ini kita terus mencoba untuk selalu menyelesaikan permasalahan yang ada secepatnya dengan tadi prosedur-prosedur yang ingin kita terapkan. Bisa saja Pak. Pak, matur nuwun ya Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu telah memberi kesempatan pada saya untuk bersama di SD Negeri Bumi Ayono 5. Mudah-mudahan hari ini saya bisa diterima dengan baik dan bisa menggali informasi ilmu yang bisa saya petik berdasarkan kepemimpinan yang telah Ibu lakukan selama ini. Jadi memang hari ini saya ada tugas demonstrasi kontekstual Ibu untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait dengan dilema etika.
sebuah kejadian peristiwa di mana kejadian atau peristiwa tersebut harus diambil keputusannya, keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama, tetapi bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan oleh kepemimpinan atau seorang pemimpin begitu, Bu. Untuk selanjutnya pertanyaan pertama nih, Bu. Ya, ketika kita dihadapkan dengan sebuah situasi dilema etika gitu, Bu, bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, Bu? Terima kasih Mas Pian yang telah bersilaturahmi dengan tujuan untuk wawancara kaitannya dengan dilema etika, yang kebetulan saya ini di Sekbin 1 bertugas di SD Bengayu 5. Dilema-dilema itu berarti dilema yang ada di SD kami. Nah, di antara dilema-dilema yang ada itu kaitannya dengan peserta didik, di antaranya kebetulan di lingkungan kita itu memang sangat bersaing beberapa SD di sini, tapi kita tetap berusaha untuk sebagaimana mestinya mendapatkan peserta didik baru, dan kita harus berusaha semaksimal mungkin dengan cara-cara yang sehat, dengan cara-cara yang baik, tidak melalui persaingan yang negatif. Alhamdulillah selama ini aman saja, dan setelah anak-anak pun bisa masuk ke SD kami, alhamdulillah anak-anak merasa kerasan, masa betah juga. Adapun dilema mesti ada, di antaranya anak-anak yang kadang terganggu untuk bersekolah, kadang-kadang mogok, kadang berangkat siang, kadang-kadang tidak masuk. Tetapi di sisi lain kami beserta guru-guru semuanya berusaha sebagaimana mestinya kita menghubungi wali muridnya, kita pertemukan wali muridnya dengan siswa yang misalkan sekolahnya kayaknya mau drop out. Nah, kita berusaha di situ. Tidak boleh kita membiarkan, tetapi kita harus telaten, dihadapi dengan sabar, dihadapi dengan seksama, sehingga anak-anak yang tadinya mau drop out, alhamdulillah bisa kembali ke sekolah dengan suasana yang menyatu bersama teman-teman yang lain, dan alhamdulillah tidak terjadi pembulian dan sebagainya hubungannya dengan dilema etika itu. Monggo. Luar biasa ya, Bu. Memang kalau ini yang jadi daya tarik saya juga, Bu. Ketika memang saya sering bermain di sini dengan Pak Didi Amrullah gitu. Oh iya. Sering berdiskusi terkait dengan kegiatan KKG, dengan kegiatan sekolah, dengan keadaan sekolah begitu. Memang dari segi jumlah siswanya juga hampir sama dengan saya. Oh, sama ya? Sama, hampir sama. Sekitar 80 sampai 90-an. Kalau sekarang totalnya 90. Oh, lah itu. Okay. Sini sekarang alhamdulillah ya meningkat 96. Itu juga alhamdulillah. Kemarin kelas 1 kayaknya dapat banyak ya, Bu. Kemarin alhamdulillah mendapatkan 28 siswa. Biasa, ya tadinya sih ya mencapai 30, tapi kan karena sekolah berdekatan otomatis kan ada pengaruh dari lingkungan ya. Betul. Tapi ya kita alhamdulillah lah, gitu juga bismillah, untuk berarti wali murid sudah percaya untuk menyerahkan siswa-siswinya untuk membimbing, mengarahkan dan mendidik di SD Bengayu 5. Insya Allah guru-gurunya semua juga muda-muda, insya Allah bertanggung jawab dan semangat. Ya, tadi sudah dijelaskan juga terkait dengan dilema etika, mengidentifikasinya gitu. Ada nggak, Bu, misalkan ada langkah-langkah tertentu, misalkan ini ada kasus yang sekiranya
perlu dibicarakan atau memang harus diambil keputusannya langsung Bu terkait dengan kejadian misalkan dilema tadi Bu? Harus di iya, langkah-langkah yang kami ambil tentunya harus selektif ya Mas. Langkah-langkah tersebut kita harus mempunyai pemikiran yang sekiranya bisa menjadikan permasalahan atau dilema etika tersebut terpecahkan dengan aman, nyaman, tidak ada kendala suatu apa, dan sebagaimana tadi disebutkan supaya wali murid juga masih mempercayakan untuk menyerahkan pendidikannya di SD Bimayu 5. Kita pertama ambil langkah-langkah ketika musyawarah dengan keluarga sekolah, diantaranya ya ada komite juga ya, ada komite, ada bapak ibu guru semua. Bagaimana cara pemecahannya kita musyawarahkan, karena kalau kita bertindak sendiri berarti kayaknya egois. Oleh karena itu bagaimana cara yang terbaik supaya untuk wali murid juga tidak tersinggung, untuk guru-guru juga tetap semangat untuk menghadapi dilema tersebut. Makanya kita langkah pertama adalah kalau anak-anak itu lebih dari 3 hari atau mencapai 5 hari itu kita datangi ke rumahnya untuk membuktikan bagaimana keadaan di rumahnya, apakah ada permasalahan. Ternyata memang iya ketemu permasalahannya apa, permasalahan rumah tangga, bapak ibunya itu cerai misalkan, otomatis anaknya itu tidak ada yang memperhatikan. Nah, sehingga tidak ada yang memberi semangat. Itulah alasan anaknya katanya, sayanya nggak ada yang bangunin, sayanya nggak ada yang ngurusi, kayak gitu. Maka datangkanlah orang tuanya juga, kita kumpulkan anaknya, apa anaknya ikut mbahnya ada di situ, kebetulan ada orang tuanya, ada mbahnya, anaknya juga. Jadi antara satu dengan yang lain itu supaya saling mendukung. Bagaimana menurut kamu? Nah, saya kalau pagi itu nggak ada yang bangunin katanya. Lah bapak kemana? Saya pagi-pagi sudah pergi karena memang mata pencaharinya itu serabutan. Apa yang saya dapatkan itu harus dadak nyari untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan mbahnya sendiri, mbahnya itu ya nggak tahu menaunya karena yang penting saya ngancani cucunya kayak gitu. Nah, pada akhirnya ya sudah kita beri saran-saran dan sebagainya. Akhirnya mbahnya juga mendukung, bapaknya juga insya Allah saya akan memperhatikan mulai anak saya, karena ya saya juga memberitahu bahwa anak itu adalah permata hati sebagai penerus perjuangan orang tua. Makanya haruslah diperhatikan, jangan punya anak malah nggak ada tanggung jawabnya, itu juga selain salah juga dosa. Terlantarlah anaknya sampai nanti anaknya nggak sekolah. Itu kayak guru sih memberi motivasi selalu, bapaknya itu yang berarti mulai telaten ya Pak ya, supaya bangun pagi dan sebagainya. Alhamdulillah sampai sekarang anaknya juga sudah sekolah, bahkan yang satu juga sudah lulus tadinya mau alhamdulillah. Itu yang akhirnya mendapatkan kesimpulan anaknya kembali bersekolah, tidak drop out. Jadi memang ketika menghadapi sebuah masalah seperti itu, ketika ada anak yang memang hampir mau putus sekolah, kita perlu mengidentifikasi alasannya ya Bu ya? Iya betul. Alasannya apa? Apakah memang sepenuhnya karena motivasinya kurang atau mungkin ada latar belakang yang lain gitu ya Bu ya, yang perlu kita jadikan pertimbangan itu ya Bu ya? Iya itu, diantaranya ya karena permasalahan orang tua pisahan. Iya Bu, itu banyak sekali ya Bu. Iya banyak korbannya memang anak ya, Bu. Anak ya. Akhirnya memang ya guru-guru ya saya beri arahan, anak-anak itu harus selalu mendapat perhatian khusus, karena kalau kita samakan dengan yang lain tidak bakal berhasil. Makanya kita harus
mendekati dekat. Kalau dia Pak Guru ya jadi seorang ayah, kalau dia Ibu guru jadi seorang ibu. Maka akhirnya anak bisa terbuka apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, bisa bercerita. Pada akhirnya dia kayaknya sudah lega. Oh, saya ada yang melindungi, saya ada yang untuk curhat, dan sebagainya, sehingga ya bisa nyaman begitu. Nanti dikembangkan lagi. Ya, siap. Oke, matur nuwun Bu. Berarti dari hasil pengambilan keputusan yang tadi Ibu berikan, saya coba untuk memberikan kesimpulan ya Bu, bahwa kita perlu mengidentifikasi apa yang terjadi pada anak. Apakah memang itu istilahnya ketika kita sudah mengidentifikasi, maka kita bisa memetakan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Kemudian kita bekerja sama dengan Dewan Guru, saling bermusyawarah, saling memosisikan bahwa kita sebagai orang tua tidak menghakimi anak begitu ya Bu ya. Karena bagaimanapun mereka punya latar belakang yang berbeda-beda begitu. Ya karena kan sekarang sistemnya anak-anak harus naik. Nah, gitu. Di sisi lain itu juga dilema. Betul. Anaknya misalkan kayak kita udah memutuskan musyawarah KKM sekian, sedangkan anak nggak mencapai. Kita pertimbangkan usianya apakah harus sudah naik kelas atau masih bisa untuk tinggal kelas. Nah, ketika itu kita pertimbangkan, dan di sisi lain memang harus naik kelas dengan catatan kita juga kembali ke wali murid. Ini putra bapak atau ibu aslinya sih ya belum bisa naik kelas, tetapi mengingat menimbang umurnya, maka mohon dukungan bapak ibu di rumah juga diperhatikan. Kalau di sekolah sih sudah tentu ada jam tambahan, ada les, pendalaman materi dan sebagainya. Tapi kalau hanya di sekolah kan beberapa jam, kebanyakan di rumah. Oleh karena itu ya dilema juga, karena sekarang kan anak-anak yang naik kelas padahal belum mampu ya. Terjadi semacam itu. Tapi kita kalau kerjasama dengan orang tua, insya Allah nanti semuanya akan sukses dan memenuhi sesuai harapan yang kita tentukan. Sehingga ya alhamdulillah naik kelas, dan ada catatan itu harus ada perhatian khusus baik di rumah ataupun di sekolah. Kalau di sekolah tanggung jawab Bapak Ibu guru, di rumah tanggung jawab Bapak Ibu wali murid sendiri begitu. Iya, matur nuwun Bu. Biasa sekali memang kita sebagai seorang pendidik di lingkungan sekolah memang harus memperhatikan segala kebutuhan peserta didik kita ya Bu ya. Ya betul. Dan kadang memang di sisi lain itu sebetulnya belum mampu, tetapi ada beberapa ketercapaian yang menurut setiap individu itu berbeda-beda. Iya, itu yang jadi pertimbangan ya Bu ya. Pertimbangan banget itu. Kalau zaman sekarang ya karena di Lala ada les, penambahan jam pelajaran, yaitu untuk pendalaman materi khususnya yang masih misalkan masih tertinggal. Tapi kita juga nggak memojokkan ke siswa-siswa tersebut, justru malah lebih sayang dan lebih menambah perhatian yang lebih banyak lagi. Ini cukup sekian Bu untuk wawancara hari ini. Alhamdulillah saya dapat memperoleh banyak informasi, ilmu yang bermanfaat, sehingga ke depan ketika saya berhadapan dengan murid-murid saya sebagai guru kelas, sebagai teman-teman atau rekan di lingkungan guru, saya bisa menerapkan keputusan-keputusan yang semua berpihak dan tidak tidak merugikan semua pihak atau salah satu pihak gitu. Iya betul. Mudah-mudahan gitu. Kita harus menjadi penengah. Menjadi timbangan menjadi timbangan. Ya, mana yang harus
lebih dimantapkan, mana yang harus dikurangi. Otomatis yang lebih ditimbang lebih beratkan kan yang lebih baik. Kalau yang tidak baik kita tinggalkan saja malah lebih afdol ya. Jadi kita insya Allah ya berhasil untuk segala sesuatunya. Mudah-mudahan dengan yang lagi menempuh dan berjuang untuk peningkatan kinerjanya, mudah-mudahan juga lancar, sukses, selalu dalam lindungan Allah, tambah berkah. Terima kasih juga kami sampaikan atas nama keluarga SD Bumayu 5 atas kunjungan jenengan yang alhamdulillah jadi bisa menyambung persaudaraan. Ibu matur nuwun nggih, Bu. Sami-sami, mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Irjun telah memberi kesempatan pada saya untuk bisa singgah di SD Negeri Bumiayu 1. Ini luar biasa, saya bisa masuk ke SD favorit di Bumiayu ya Pak ya, karena nomor 1 itu ya Pak. Iya, ini Pak, jadi memang terkait dengan tugas saya di Calon Guru Penggerak Angkatan 10, ada beberapa hal yang ingin saya gali informasi, saya ingin mencari tahu dan bagaimana dari Pak Irjun selaku Kepala Sekolah SD Bumiayu 1 itu mengambil sebuah kebijakan, keputusan terkait dengan dilema etika Pak. Oh, oke. Karena ya memang kita istilahnya berada dalam sebuah situasi yang memang keduanya memang benar-benar secara moral juga sama benar, tapi mengambil keputusannya yang ini saya perlu menggali dari Pak Irjun. Oke, gitu, siap. Nanti barangkali ada jawaban-jawaban yang kurang pas gitu ya, karena ini kaitannya dengan dilema etika, kemudian nanti mungkin menyangkut bujukan moral seperti itu ya. Kalau saya nggak salah baca waktu dulu pendidikan guru penggerak seperti itu. Oke, monggo dengan senang hati Bapak. Terima kasih Pak. Nah, sejauh ini Pak, selama Bapak memimpin di SD ini ya, atau mungkin ketika punya pengalaman berharga dulu yang Bapak istilahnya bisa berbagi pada saya tentang bagaimana kasus-kasus dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu, Pak. Yang pertama gini ya Mas, sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan gitu ya, pasti akan beragam kasus yang kita hadapi gitu. Itu yang pertama. Bagaimana sih kita cara menghadapi kasus itu, baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan gitu. Kemudian ada yang dikenal sebagai dilema etika ya. Ada yang benar, kedua-duanya benar gini. Kedua-duanya benar, kemudian tapi saling bertentangan gitu. Dilema bagi kita, dilema etika. Kemudian ada pula kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya itu memang salah gitu. Kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi tentunya gitu. Yang mana dari kedua kasus tersebut kita harus memahami terlebih dahulu Mas masing-masing kasus. Kemudian dengan cara saling berkomunikasi, kemudian dengan pihak-pihak yang terlibat, entah itu yang terlibat pendidik, guru, siswa atau yang lainnya. Setelah permasalahan itu sudah kita pahami, maka saya selaku pemimpin, selaku kepala sekolah perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu adanya dibuatkan daftar pertanyaan gitu ya. Daftar pertanyaan atau identifikasi kasus gitu. Syarat sebuah kasus merupakan dilema etika jika keduanya benar, gitu kan? Jika keduanya benar, masalah yang berbenturan itu tidak melanggar hukum gitu ya. Itu dilema etika. Kemudian serta norma-norma yang berlaku itu kasus tersebut tidak menimbulkan ketidaknyamanan gitu, ketidaknyamanan secara sosial gitu. Jika kasus yang diidentifikasi itu lolos dari syarat-syarat tersebut,
itu, maka bisa dipastikan itu adalah dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas itu yang tadinya apakah merupakan dilema etika atau apa tadi, bujukan moral, jika ada pelanggaran hukum di dalamnya, maka itu merupakan bujukan moral gitu. Menurut saya seperti itu. Identifikasinya cukup mudah gitu ya, cukup mudah ketika kita harus membedakan mana yang dilema etika dan mana yang bujukan moral seperti itu. Kayak gitu sih. Oke. Jadi berarti ketika sudah kita petakan gitu ya. Iya. Kita petakan, sudah teridentifikasi mana yang dilema etika dan bujukan moral. Iya. Kemudian bagaimana dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan sebuah pilihan-pilihan yang keduanya memang benar. Iya. Tapi kita harus mengambil salah satu gitu. Oke. Untuk pengambilan keputusan ini, untuk kasus dilema etika, saya tentu akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, Mas. Sehingga membenturkan kedua hal yang sama benar tersebut, membenturkan faktor apa gitu kan, faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau kepentingan banyak orang gitu kan. Kemudian mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Jadi untuk menjalankan pengambilan keputusannya, saya mempertimbangkan itu. Jadi mungkin ada nggak sekiranya atau langkah-langkah atau prosedur yang menjadi indikator dari Pak Irjun untuk menentukan hal itu? Langkah-langkah ya. Kaitan eratnya dengan suara hati, Mas. Suara hati dan penalaran kita sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya gitu kan. Dan tentunya besar manfaatnya gitu ya. Paling kecil mudaratnya, paling besar manfaatnya. Nah, itu kan sesuai dengan suara hati gitu. Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik, jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, kemudian berdasarkan pada prinsip berpikir, kemudian berbasis pada hasil akhir, lalu ada berpikir memeriksa kembali gitu kan, berpikir kepada peraturan dan berpikir pada rasa peduli gitu kan. Lalu tahap berikutnya setelah kita mempertimbangkan hal-hal tersebut, kita lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta yang ditemukan di lapangan gitu. Kemudian barulah kita membuat keputusan yang tepat gitu. Keputusan itulah nanti tidak serta-merta menjadi keputusan final ya. Kita harus tinjau ulang kembali hingga keyakinan kebenaran dari keputusan itu muncul gitu. Jadi insya Allah dalam bimbingan kalau kita seorang Islam ya, bimbingan Allah dalam mengambil keputusan tersebut, yang saya ambil itu merupakan keputusan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Luar biasa, sudah win-win solution gitu ya. Mungkin ada hal-hal apa saja ya Pak yang selama ini Bapak anggap itu adalah keputusan efektif gitu. Oh ternyata saya menggunakan cara seperti ini sangat efektif gitu. Dalam kasus pengambilan keputusan, dengan tadi kita mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral seperti itu, hal efektif yang perlu dilakukan seorang pemimpin adalah dengan menyederhanakan pokok-pokok permasalahan, Mas. Artinya permasalahan itu tidak, walaupun kelihatannya rumit, kita sederhanakan gitu ya, dan membangun kebijaksanaan yang tentu kalau kasusnya berkaitan dengan murid ya harus berpihak pada murid kayak gitu. Itu aja sih Mas. Oh iya. Ada nggak Pak dari pengambilan itu tantangan? Apakah dari muridnya atau dari dewan guru atau masyarakat itu gimana? Ya. Sesuatu hal pasti penuh dengan resiko dan tantangan Mas. Ya.
Apapun keputusan yang diambil pasti ada tantangannya ini. Ketika kita mengambil keputusan, hasil keputusan yang diambil mungkin ada beberapa pihak yang belum bisa menerima gitu kan, yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Kemudian proses untuk dapat memahamkan sebagian orang itu yang sulit, memberikan pemahaman kepada orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan itu yang sulit, Mas, sehingga menjadi sebuah tantangan tersendiri gitu kan. Nah, serta untuk setiap kebijakan-kebijakan itu supaya dijalankan, istilahnya apa ya, kalau Islam itu istiqomah ya, terus menerus gitu kan, dalam menjalankan keputusan itu, keputusan yang sudah disepakati tentunya itu merupakan tantangan tersendiri. Oh, ya. Ya mungkin ketika apa namanya, kadang-kadang kan apa ya, dilema itu bisa terjadi kapan saja gitu, atau bisa juga ada momen-momen tertentu yang memang nanti akan menimbulkan apa namanya, dilema etika atau kasus-kasus serupa yang berulang secara terus-menerus di tiap tahunnya. Kira-kira ada nggak, Pak? Misalkan jadwal nanti kira-kira nih ada nih apa namanya, dilema etika yang akan terjadi. Kita tidak bisa menentukan jadwal secara paten ya, Mas ya, karena kasus-kasus seperti itu, permasalahan-permasalahan itu kan terjadinya secara insidental ya. Jadi tidak bisa kita prediksi kapan terjadinya. Nanti ketika kita menyusun jadwal hari ini harus ada ini, ternyata tidak ada. Yang kita harapkan sih kasus-kasus yang seperti itu tidak kita temui, walaupun pada hakikatnya nanti pasti ada seperti itu kan. Jadi tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus itu ya. Prioritas kasus yang mana yang perlu diselesaikan gitu. Itu tidak ada. Tergantung dari jenis kasusnya itu sih. Kalau jadwal khusus nggak ada, Mas. Dan bagaimana pentingnya kasus tersebut diselesaikan, kemudian harus secepatnya atau tidak, kemudian harus segera tercipta lingkungan sekolah yang kembali kondusif buat semua warga sekolah. Jadi tidak ada jadwal khusus untuk itu. Oke. Nah, apakah apa namanya tadi ya? Mungkin Pak Irjun bisa ngambil satu contoh kasus gitu, Pak. Sekiranya bisa apa namanya, jadi pertimbangan nih bagi saya. Oh, ternyata pertimbangan dari tadi mengidentifikasi segala macam secara kita tarik benang merah. Oh, ternyata seperti ini. Apakah harus dirapatkan lewat dewan guru atau memang hanya perlu kita pertimbangkan secara apa namanya sendiri sebagai pemimpin, atau bagaimana, atau harus ya bagaimana lah kira-kira? Ya. Ini kalau pertanyaan seperti itu cenderung ke faktor bagaimana sih mempermudah dan membantu untuk mengambil keputusan gitu ya, faktor-faktornya ya. Sehingga kita perlu yang namanya komunikasi yang baik, Mas. Jadi ketika ada komunikasi yang baik dengan warga sekolah, dengan semua warga sekolah, kemudian pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin akan menjadi faktor yang sangat membantu dan mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan tersebut, Mas. Adapun tadi kalau contoh-contoh kasus itu yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, itu pasti tergantung kita menyikapinya ya, Mas ya. Itu yang terjadi di peserta didik atau di sesama rekan sejawat gitu. Oke. Berarti dari apa namanya tadi sudah dipaparkan oleh Pak Irjun, ketika memang apa namanya, ini saya coba ini ya Pak ya, beri kesimpulan ya Pak, barangkali nanti saya salah berarti tinggal dibenarkan gitu. Berarti ketika memang kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan, kita perlu mengidentifikasi apakah masalah tersebut termasuk benar atau salah dulu, yang nanti kita sebut sebagai dilema etika gitu. Kalau memang secara benar salahnya lah kita sudah bisa menentukan bahwa oh ini benar, ya sudah, kita tidak perlu mengambil keputusan terlalu panjang, kita tinggal menekankan, menguatkan itu saja. Ketika memang dilema dalam sebuah pengambilan keputusan, bisa saja kita memetakan, setelah itu kita bermusyawarah, musyawarah juga mempertimbangkan bagaimana segi prioritas, apakah ini perlu kita rapatkan atau perlu kita hanya beberapa saja yang terkait dengan rekan sejawat atau dengan wali murid gitu ya Pak ya. Jadi
semua sudah dipetakan, kita mempertimbangkan segi prioritas dan kira-kira bagaimana mudorotnya lebih banyak atau lebih sedikit. Ya. Itu jadi pertimbangan besar gitu ya, Pak, betul. dalam pengambilan keputusan. Betul. Ya, Pak. Ya, karena kita tidak bisa enaknya gitu ya. Kita harus mempertimbangkan baik buruknya, kemudian Efek kita jangka panjangnya juga ya, betul. Pak, ya. Kemudian dari pengambilan keputusan terkait kasus tersebut kita juga harus bisa mengambil pelajaran, Mas, ya. Kira-kira pembelajaran apa sih yang didapat, yang kita petik dari itu gitu. Jadi tetap ada refleksi ya, Pak, Iya, untuk harus semuanya, ya. gitu, ya. Jadi dalam pengambilan sebuah keputusan itu selain mengidentifikasi jenis kasusnya, harus bisa dilakukan dalam pengidentifikasinya itu lebih awal gitu ya. Ketika ada kasus, ada kasus seperti ini, kita identifikasi dulu lebih awal gitu. Kemudian dengan melakukan pengujian, lalu melakukan pengujian benar lawan benar, itu kan ada ya, benar lawan benar. Kemudian untuk dapat menentukan paradigma yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan peserta didik atau warga sekolah. Nah, jadi kita ambil pelajarannya di situ. Ya, luar biasa, Pak. Berarti ilmu yang sudah disampaikan memang saya jadi banyak belajar dari bagaimana kita mengambil sebuah keputusan, tidak langsung dari pemimpin langsung mengambil keputusan A dan B, tapi kita banyak sekali pertimbangan ya, Pak. Betul. Ya, mudah-mudahan nanti dari percakapan, dialog atau interview ini bisa menambah referensi saya, ilmu saya ketika nanti dihadapkan pada situasi-situasi tertentu yang bisa saja berhadapan dengan murid, wali murid, atau mungkin ya kita sesama dengan rekan guru sejawat begitu, ya. sesama. Terima kasih sekali, Pak. Siap, sama-sama, sukses selalu, Mas, untuk pendidikan guru penggeraknya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Sukses selalu. Ya. Terima kasih, Pak. Siap, sama-sama. Monggo. Pamit ya, Pak.